Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, satu hati untuk Sketsa. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 9B ini guna menghadiri proses pembelajaran ya. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam kelas ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, kami minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Ada yang ketua kelas dipersilakan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, aku ucapkan terima kasih kepada kelas yang sudah menyampaikan. Baik, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dulu ya. Tolong didengarkan baik-baik namanya. Abdul Haris. Hadir, Pak. Adelina Putri. Adel Laura. Alvin Widya Pratomo. Amira. Ana Saputra. Satria Putra. Febriansa Promo. Iqbal. Iqbal. Indra Lestari. Indra Hadir, Gunawan. Pak. Laila. Hadir, Pak. Tirta. Maslama Rosida. Muhammad Ilan. Hadir, Pak. Golpudin. Hadir, Pak. Nur Sabila. Raisa. Rizalul Hidayat. Salsabila. Selaras Asijak. Rafiza. Taufik Hidayat. Nur Aini. Fitri Azhara. Arga Saputra. Indah Sari. Siti Mayangsari. Izin kemana Siti Indah? Siti Mayang. Bali ya. Berapa hari? Satu minggu ya? Ada kegiatan apa? Pelantikan abangnya. Oh iya. Jadi semoga banyak cepat kembali. Rias Nazil Kabir. Hadir, Pak. Fadlan. Hadir. Raden. Raihana Sendira. Ya, baik, kelihatannya kalian pagi ini kurang semangat ya. Untuk itu sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita asli terlebih dulu ya. Ya, untuk itu Bapak minta ketua kelas untuk memimpin asli di depan. Tetap semangat ya. Silakan. Tepuk semangat. Selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu kebangsaan ya. Untuk itu Bapak minta kepada kalian untuk berdiri. Silakan duduk. Siap ya. Pancasila, haluan
sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi kita akan membahas materi tentang berpikir komputasional dan literasi digital ya. Untuk itu Bapak minta kepada kalian agar tetap memperhatikan apa yang saya sampaikan di depan ya. Jadi ada sedikit absensi ya yang perlu kalian pahami tentang bagaimana cara kita belajar mengenai tentang kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi bab yang akan kita pelajari di sini adalah tentang berpikir komputasional. Nah, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi masalah, misalnya membedakan berita asli dan hoax ya. Kemudian supaya tidak bingung, kita perlu berpikir secara rasional ya. Kemudian berpikir secara terstruktur, kemudian sistematis. Itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Bapak kira kalau kita berbicara tentang berpikir komputasional, pastinya kalian sudah tidak familiar ya. Karena memang pada pembelajaran informatika di kelas 7 dan kelas 8, kalian sudah mempelajari yang namanya berpikir komputasional. Jadi ada yang masih ingat apa saja ya yang pernah kalian ingat tentang berpikir komputasional? Ada yang ingat nggak? Waktu kelas 7, waktu kalian belajar di mata pelajaran informatika, ada yang namanya dekomposisi ya. Kemudian apa lagi? Ya, pengenalan pola. Kemudian ada yang namanya abstraksi dan yang terakhir ada yang namanya algoritma. Ya, pintar sekali ya. Sekarang, nah berpikir komputasional tidak hanya untuk komputer ya. Ternyata berpikir komputasional ini tidak hanya berlaku untuk komputer, tetapi juga membantu siswa menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana cara kita memasak mie instan. Ada yang tahu bagaimana cara memasak mie instan? Direbus. Ya, langkah-langkahnya seperti apa dulu? Tahu. Hah? Direbus terus. Ya, direbus. Kemudian apa lagi? Buka-buka bumbunya. Ya, buka kemasannya kan. Ya. Kemudian apa lagi? Sapinya. Ya, mie-nya direbus ya. Kemudian Makan. Ditiriskan terus dituang ke piring. Ya. Lalu baru sambal. Dimakan. ya, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara kita menerapkan berpikir komputasional. Ya, jadi komputasional ini, berpikir komputasional ini adalah cara memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Ya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, yaitu yang pertama tentang siswa dapat menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional dan literasi digital. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi masalah sederhana dan memecahkannya dengan prinsip berpikir komputasional. 3. Siswa dapat menunjukkan sikap kritis, kolaboratif, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah berbasis literasi digital. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Apakah kalian tahu apa itu berita bohong? Ada yang tahu nggak? Tahu. Istilah berita bohong itu biasanya familiarnya sama kalian seperti apa? Istilahnya? Hoax. Berita hoax. Kalau berita hoax itu identik dengan berita palsu atau berita bohong ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada yang tahu? Ayo. Bagaimana cara kalian mencoba untuk mengatasi berita bohong yang beredar di masyarakat misalnya? Bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Mencari tahu kebenaran. Ya, mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu agar berita yang kita baca itu tidak salah, ya, salah tangkap ya. Ya baik. Nah, kita akan lanjut membahas berpikir komputasional secara luas ya. Berpikir komputasional merupakan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang bisa dipahami manusia maupun komputer. Jadi ada 4 pilar yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Seperti yang sudah disebutkan oleh teman kalian anak tadi, ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama apa saja? Ada yang namanya ada yang pertama yang namanya dekomposisi.
algoritma. Nah, yang pertama definisi tentang dekomposisi. Yang pertama adalah memecahkan masalah rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Contoh, memecah proses membuat kue menjadi mengumpulkan bahan, mencampurkan adonan, memanggang dan menggiat. Jadi salah satu contoh berpikir komputasional ini yang pertama tentang dekomposisi. Bagaimana cara kalian membuat kue? Pernah nggak kalian membuat kue di rumah? Nah, tadi sudah disebutkan ya, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian cara proses pembuatan seperti apa. Itu adalah salah satu contoh bagaimana cara kalian memecahkan masalah dari hal yang kecil, dari masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Ya. Sekarang pengenalan pola. Definisi: mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam masalah yang berbeda untuk menggunakan solusi yang sudah ada. Contoh, menerapkan cara menumpuk buku yang sama untuk menumpuk balon. Salah satu contohnya adalah ini ya. Ketika kita pergi ke perpustakaan ya, tentunya di sana sudah tersusun rapi buku yang sama jenisnya ya. Misalnya ada pada rak satu rak, di sana sudah tersusun buku informatika atau buku yang lainnya yang jenjangnya sama. Itu salah satu contoh bagaimana cara pengenalan pola. Kemudian abstraksi, menyederhanakan masalah dengan hanya fokus pada detail yang paling penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Contoh, saat membuat peta hanya menampilkan jalan utama dan bangunan penting dan mengabaikan data kecil. Sekarang algoritma, merancang serangkaian instruksi terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, resep memasak adalah sebuah algoritma. Jadi urutan memasak itu adalah bagian daripada algoritma, ya. Paham nggak? Ya. Selanjutnya kita masuk pada literasi digital. Nah, ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan apa itu literasi digital di atas? Coba ada. Literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif menggunakan teknologi digital. Ini bukan hanya tentang bisa menggunakan peralatan digital, tetapi juga tentang pemahaman dan penggunaan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Ya, baik, ini sedikit pemahaman kita tentang literasi digital ya Bapak. Tegas kembali. Literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif menggunakan teknologi digital. Ini bukan hanya tentang bisa menggunakan perangkat digital, tetapi juga tentang pemahaman dan penggunaan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara kita dituntut untuk bisa mengetahui berbagai macam informasi, kemudian bagaimana caranya kita bijak menggunakan teknologi untuk kebutuhan yang positif ya. Jadi kembali lagi bagaimana caranya kita bisa memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang lebih positif ya. Ada 5 komponen utama tentang literasi digital. Yang pertama ada keterampilan teknis menggunakan hardware dan software secara efektif. Ada yang tahu istilah hardware? Perangkat? Ya, perangkat keras ya. Sedangkan software? Ya, paling berat. Perangkat hardware itu ada perangkat keras atau perangkat lunak? Ya, kalau software? Ya, perangkat lunak. Kemudian ada pemahaman tentang informasi, mengevaluasi kredibilitas sumber dan menganalisis hoax ya. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, kita harus pandai-pandai bagaimana caranya menyaring informasi ya. Bagaimana caranya kita pandai memfilter sumber informasi, apakah informasi ini benar keberadaannya atau hoax ya, atau bohong ya. Jadi kita harus pandai-pandai melihat sejauh mana kredibilitas suatu sumber informasi ya. Kemudian komunikasi digital, berinteraksi dan berkolaborasi secara efektif melalui platform digital. Biasanya contohnya seperti ini ya. Kalau kalian pernah mengingat pada masa pandemi COVID ya, kita semua di sana belajar secara daring atau dalam jaringan. Jadi pemanfaatan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berkolaborasi secara
aplikasi apa untuk belajar daring? Apa? Ada yang namanya? Kalau lewat WhatsApp bisa nggak? Bisa ya? Kemudian yang Zoom itu apa namanya? Ayo, ada yang ingat? Ya, next ya. Kemudian ada yang keempat, keamanan digital, melindungi diri dan data diri dari risiko online seperti penipuan dan perundungan siber. Kemudian yang kelima, pemecahan masalah menggunakan teknologi untuk menemukan solusi atau masalah. Jadi ketika kita belajar tentang teknologi, bukan hanya teknologinya saja yang kita pahami ya, tapi bagaimana caranya kita bisa menggunakan teknologi ini untuk memecahkan masalah. Misalnya untuk mencari berbagai macam tugas yang diberikan oleh bakal jadi guru kalian ya. Paham sampai sini? Ya. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan menampilkan salah satu video tentang bagaimana cara kita mengatasi berita bohong ya. Jadi untuk itu, sebelum Bapak menampilkan video ini, nanti ada LKPD yang perlu kalian kerjakan terkait dengan video yang akan saya tampilkan di depan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menerapkan berpikir komputasional ya. Jadi Bapak minta kepada kalian untuk bisa memperhatikan video di atas. Silakan diperhatikan dengan baik ya. Ya, jadi videonya sudah ditonton dengan baik ya. Nah, selanjutnya adalah kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi masalah apa saja yang ditampilkan oleh video di atas ya. Jadi nanti untuk mengerjakan ini Bapak akan bagikan ke KPD. Jadi setiap kelompok sudah kita bentuk ya. Kelompok sudah kita bentuk, masing-masing satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi Bapak minta kalian kerjakan LKPD ini berdasarkan video yang sudah kalian tonton di atas ya. Jadi Bapak bagikan saja. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi, tolong jawabannya. Kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Jadi, tulis nama temannya, kemudian jawabannya jangan lupa ya. Kalian identifikasi masalah yang berkaitan dengan video yang sudah kalian tonton di atas.
Ya, ini masalah yang akan kita bicarakan. Ya, coba kamu uraikan masalah yang kamu dapat ketika kamu menonton video yang tadi berdasarkan cara berpikir komputasional. Jadi ada berpikir komputasional itu kan ada 4 aspek kan? Apa saja tadi? Ada yang namanya dekomposisi, kemudian penyederhanaan pola, abstraksi dan algoritma. Jadi ini kalian akan memecahkan masalah berdasarkan berpikir komputasional ya. Silakan. Ya. Oke, sudah ya? Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 3? Ya, kelompok 2? Ya, baik. Selanjutnya kalau memang sudah diselesaikan pekerjaan KPD ya, jadi kita masuk pada sesi presentasi ya, dimana yang akan masuk terlebih dahulu yaitu kelompok 1 ya. Jadi Bapak minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berikutnya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Masalahnya, kalian sering mendengar berita dari media sosial, namun tidak semua berita itu benar. Bagaimana cara menyaring berita agar tidak mudah percaya hoax dengan menggunakan prinsip berpikir komputasional, tahap berpikir komputasional, dekomposisi atau memecah masalah? Jawaban dari kami, 1. Memecah masalah menjadi beberapa bagian. 2. Sumber berita. 3. Isi berita. 4. Bahasa yang digunakan. 5. Bukti pendukung atau fakta. Pengenalan pola. Jawaban dari kami, mengamati pola-pola ciri hoax. Misalnya, judul terlalu sensasional, tidak mencantumkan sumber resmi, banyak menggunakan kata provokatif, atau menyuruh membagikan segera. Abstraksi atau mengambil inti informasi. Jawaban dari kelompok kita, mengambil inti dari berita. Apakah informasi ini logis, ada bukti nyata, dan sesuai dengan fakta dari sumber terpercaya? Algoritma atau langkah solusi. Jawaban dari kelompok kami adalah 1. Baca berita dengan teliti. 2. Periksa sumber dan penulis berita. 3. Cocokkan isi dengan sumber resmi, misalnya media kredibel atau situs pemeriksa fakta. 4. Identifikasi apakah ada bukti atau hanya opini. 5. Putuskan apakah berita tersebut valid atau hoax. Dari hasil presentasi kelompok kami, apakah dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Ada. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 1. Jadi, langkah apa saja yang harus dilakukan berdasarkan algoritma berpikir komputasional sebelum memutuskan sebuah berita itu benar atau palsu? Baik, terima kasih sebelumnya untuk kelompok dari Fitri Azhar Arifana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Azhar Arifana. Jawabannya, 1. Kita harus periksa sumber berita dan siapa yang menyebarkannya. 2. Bandingkan isi berita dengan sumber resmi atau media terpercaya. 3. Cari bukti pendukung, bukan hanya opini. 4. Evaluasi apakah isi berita masuk akal atau tidak. 5. Putuskan apakah berita itu fakta atau hoax. Lalu jangan dibagikan jika tidak jelas kebenarannya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, gimana tanggapan dari kelompok yang lain? Kita jawaban teman di depan. Sudah cukup baik atau gimana? Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Ya, baik, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin
bandingkan dengan berita serupa di tempat lain. Yang keempat, evaluasi logika isi berita. Dan yang terakhir adalah tentukan apakah berita bisa dipercaya sebelum membandingkannya. Jadi, itulah rangkaian daripada presentasi kami. Apakah ada yang ingin Ada bertanya? yang ingin dipertanyakan? Kelompok berapa? Satu ingin bertanya. Oh, silakan. Bagaimana cara mengenali pola berita hoax di media sosial agar kita tidak mudah tertipu? Jadi sebelumnya terima kasih kepada kelompok 1 sudah bertanya kepada kelompok kami. Jadi kami akan menjawabnya dengan melihat ciri-cirinya, misalnya judul terlalu heboh atau provokatif, tidak mencantumkan sumber resmi, isinya sulit dipercaya, menggunakan kata-kata berlebihan seperti bongkar atau segera sebarkan, serta biasanya menimbulkan rasa takut atau kebencian. Jadi apakah sudah pas jawabannya? Sudah. Ya, gimana pendapat dari kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi? Alvin? Gimana? Kelompok 3 gimana? Ada yang mau menanggapi atau menambahkan tentang bagaimana cara menangani hoax berdasarkan berpikir komputasional? Gimana? Tidak ada. Tidak ada? Ya, baik, silakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi upload dulu untuk kelompok 2 ya. Ya, baik. Setiap kelompok sudah menampilkan hasil pekerjaannya ya. Bagaimana caranya kita bisa memecahkan masalah berdasarkan berpikir komputasional ya. Tadi berkaitan dengan video yang sudah kita tonton secara bersama, bagaimana caranya kita bisa menanggulangi berita hoax. Ada yang tahu? Coba kelompok 1. Periksa sumber berita Ya. dan penyebarannya. Yang pertama langkah-langkahnya kita harus memeriksa kevalitan berita ya. Dari mana asal, dari mana sumber berita tersebut. Kemudian apa lagi? Cari buktinya. Ya, cari bukti kebenaran berita tersebut. Kemudian apa lagi? Evaluasi apakah isi berita masuk akal. Ya, apakah berita yang kita peroleh, apakah berita yang kita baca itu kebenarannya benar-benar asli atau palsu ya. Kita dari kelompok pasal 9B. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi Bapak minta ada yang mau tolong bacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, boleh? Simpulan pembelajaran. Hari ini siswa dan guru menyebutkan bahwa berita di media sosial tidak semuanya benar, sehingga perlu kemampuan berpikir komputasional untuk menyaringnya. Dengan tahapan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, kita dapat lebih mudah mengenali ciri-ciri berita hoax dan menentukan langkah yang tepat agar tidak mudah percaya begitu saja. Coba ada yang angkat tangan, coba ada yang mau merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Coba, Ana, silakan gimana pendapatnya? Pembelajaran hari ini cukup happy Ya. karena tidak terlalu tegang dan ada kerja kelompok yang membuat kita berpikir kritis dengan sekelompok. Ya baik, anak-anak sekalian, untuk materi yang akan kita pelajari pada minggu depan yaitu tentang konsep dasar dan kecerdasan artifisial. Jadi Bapak minta kalian di rumah untuk mempelajari materi ini ya. Ya? Siap. Anak-anak sekalian, jadi Bapak akhiri proses pembelajaran pada pagi hari